Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Cecilia, NIM 21102011057, Pendidikan Keagamaan Islam, kelas 1C. Dosen pengampu Hendra Lardiman, SSI MPD. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sumber daya alam bagi manusia. Sumber daya alam bagi manusia ada 7. Yang pertama, sebagai sumber energi dan bahan bakar. Yang kedua, sebagai pembangkit listrik. Yang ketiga, untuk kebutuhan makan bagi manusia dan hewan. Yang keempat, untuk kebutuhan tempat tinggal. Yang kelima, sebagai pengembangan teknologi. Yang keenam, untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Dan yang ketujuh, menyuplai oksigen. Sumber daya alam di Indonesia tidak terbatas pada keyakinan hayatinya saja. Berbagai daerah di Indonesia juga dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang seperti petroleum, timah, gas alam, nikel, tembaga, bauksit, timah, batu bara, emas, dan perak. Sumber daya alam bumi meliputi cahaya, udara, air, tumbuhan, hewan, tanah, batu, mineral, dan bahan bakar fosil. Sebagian sumber daya alam tidak didistribusikan secara merata di seluruh bumi. Sumber daya alam berdasarkan asalnya. Yang pertama, sumber daya alam organik atau biotik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari kehidupan. Contohnya, batu bara dan minyak bumi. Yang kedua, sumber daya non-organik atau abiotik, yaitu sumber daya alam yang berasal bukan dari kehidupan. Sumber daya alam atau kekayaan alam adalah seluruh hasil sumber daya alam yang sangat melimpah dan dapat memenuhi kebutuhan manusia secara lengkap. Sumber daya alam hayati. Yang pertama, tumbuhan. Yang kedua, pertanian dan perkebunan. Yang ketiga, hewan, peternakan dan perikanan. Yang keempat, air. Yang kelima, angin. Yang keenam, tanah. Dan yang ketujuh, hasil tambang. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Contohnya air, angin, sinar matahari, dan hasil tambang. Air merupakan salah satu kebutuhan utama makhluk hidup dan bumi sendiri, didominasi oleh wilayah perairan. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Pertama, hewan. Hewan bisa menjadi sumber pangan bagi manusia. Yang kedua, tumbuhan. Sama dengan hewan, tumbuhan juga perlu dilestarikan. Yang ketiga, air. Air perlu dijaga kelestariannya dengan menjaga kebersihan air sepenuhnya. Pengertian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.